मैंने जो किया वो पैर दबा चल। को छोड़ते हुए नहीं देखा। उसने मुझे ये आने वाला वक्त आपका और मेरा है, तो बाकी सबको बस भगवान ही बने। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat tentunya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, nah kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih buat Tulus Silalahi dari Siantar, Tengkutan Ali, Bima Saputra, Muhammad Soleh, Ocin Liswistin, Acika Yamanda dari Malaysia, Adut-Adut dari Sukabumi, Alan Love Timur Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The White Tiger. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. सबके नहीं है। तो मुझे भी किसी भगवान को तो अगरबत्ती दिखानी पड़ेगी अभी, जो आस्तिक भी हो और नास्तिक भी। Di sebuah pemukiman kumuh, kita akan diperlihatkan dengan seorang bocil yang bernama Balaram. Kita panggil aja si Ram. Ia merupakan seorang bocil yang cerdas. Bahkan saking cerdasnya, gurunya memberikan sebuah julukan istimewa untuk si Ram ini, yaitu White Tiger. The White Tiger. Meski terlahir dari keluarga miskin, Ram tak pernah berkecil hati. Ia selalu berusaha keras untuk mencapai sebuah cita-citanya, untuk menjadi orang yang sukses tentunya. Namun karena kondisi keluarganya yang miskin, Ram terpaksa harus tetap bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Desa Ram yang dikuasai oleh seorang pengusaha licik dan kejam bernama Gandhi. Ia memiliki kekayaan yang sangat banyak. Meski begitu, ia tetap merasa kurang dan setiap bulan ia selalu meminta bayaran pajak kepada para warga. Ayah Ram yang berprofesi sebagai tukang becak tidak menyetor apapun kepada si Gandhi. Hal itu membuat Gandhi marah. Meski demikian, tak ada satupun orang yang berani melawannya. Hingga pada suatu hari, ayahnya Ram harus berpulang ke rahmatullah akibat penyakit TBC yang diderita selama ini. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Ram kini sudah dewasa. Ia bekerja di sebuah warung kopi. Meski demikian, Ram tetap memiliki tekad yang kuat untuk menjadi orang yang sukses. Tak berselang lama, Gandhi datang seperti biasa untuk menagih pajak kepada para warga. Namun, kali ini ia ditemani oleh anaknya yang bernama Asok yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Amerika. Ram yang melihat Asok merasa sangat bahagia. Karena saat itu Ram tahu jika Asok sedang membutuhkan sopir pribadi, Ram tak mau menyia-nyiakan sebuah peluang untuk mengubah nasib hidupnya. Dan ia bertekad untuk menjadi seorang supir Asok. Kemudian Ram pun pergi menemui neneknya dan meminta modal untuk mengikuti kursus mengemudi. Awalnya nenek setuju, tapi setelah mendengar jumlah uang yang Ram minta, neneknya malah marah. Ram tak menyerah begitu saja. Ia terus saja merayu neneknya dan meyakinkan nenek bahwa ia berjanji akan menjadi orang yang sukses. Hingga pada akhirnya nenek pun memberikan sejumlah uang untuk dijadikan Ram modal. Lalu keesokan harinya, Ram pun kemudian pamit karena ia akan merantau ke sebuah kota. Ia merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa keluar dari desanya dan pergi ke kota untuk mengejar cita-citanya yang selama ini diimpikan. Sesampainya di kota, Ram kemudian langsung pergi ke tempat kursus menyetir. Dan setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Ram pun berhasil lulus dari kursus tersebut. Lalu ia pun mendatangi rumah Gandhi. Sesampainya di sana, ia sangat takjub melihat rumah Gandhi yang sangat besar, megah dan mewah. Lalu seorang satpam datang menghampiri si Ram. Ram berkata jika ia ingin melamar jadi supir Asok.
Tapi si satpam itu malah mengusirnya dan berkata kalau bosnya sudah memiliki sopir. Namun Ram terus memaksa dan terjadilah perdebatan yang sangat hebat antara Ram dengan si satpam. Hal tersebut terdengar oleh Gandhi. Lalu Gandhi pun mengizinkan Ram untuk masuk ke dalam rumahnya. Hal tersebut membuat Ram sangat bahagia dan langsung berlutut di kaki Gandhi. Tanpa ragu, Ram pun langsung menawarkan diri untuk menjadi sopir pribadinya. Dan ia siap melakukan apapun yang dikatakan Gandhi. Mendengar hal tersebut, Gandhi kemudian meminta Ram untuk melakukan test drive. Untuk mengetahui seberapa hebat kemampuan Ram mengendarai mobil. Tak hanya itu, Gandhi juga memberikan beberapa tes kepada Ram. Karena ia tak sembarangan untuk merekrut orang untuk menjadi anak buahnya. Setelah beberapa tes, akhirnya Ram pun resmi diterima untuk menjadi supir pribadi anaknya si Ashok. जब उन्होंने मुझे काम पर रखा, तब उन्हें मेरे परिवार की Berita tersebut menyebar hingga ke desanya yang membuat neneknya bangga. Karena Ram bisa bekerja di tempat seorang miliarder yang sangat kaya raya. Kemudian, seorang sopir senior mengantarkan Ram menuju kamarnya. Tak hanya itu, ia juga memberikan Ram sepasang seragam supir. Hal itu membuat Ram sangat bahagia. Karena akhirnya ia bisa keluar dari desanya. Dan saat ini, ia bisa mewujudkan niatnya untuk menjadi orang yang sukses. Tepat di kota yang besar. Tak berselang lama, si satpam datang menemui Ram sambil membawakannya gulungan karpet. Lalu satpam tersebut disuruh untuk mencuci karpet tersebut. Sebagai karyawan baru, mau tidak mau, Ram harus melakukan hal tersebut. Mengingat dirinya masih karyawan baru di rumah tersebut. Tak hanya itu, para karyawan senior pun sengaja mengospek Ram, si karyawan baru. Mereka meminta Ram untuk melakukan banyak pekerjaan lainnya di rumah tersebut. Hal itu membuat Ram sangat kesal. Akan tetapi ia mencoba untuk tetap sabar. Keesokan harinya, Ram tak sengaja melihat aktivitas Ashok yang sedang bersama istrinya yang bernama Pinky. Ashok yang melihat keberadaan Ram, ia pun menegurnya dan memanggilnya ke kamar. Namun sesampainya di sana, mereka malah menanyakan latar belakang Ram. Ram pun menceritakan semuanya kepada Ashok tentang desanya dan juga keluarganya. Mendengar hal tersebut membuat Ashok dan Pinky merasa iba kepada Ram. Dan ternyata Ashok ini merupakan lelaki yang sangat baik, berbeda dengan ayahnya. Ashok mengungkapkan isi hatinya yang ingin membantu masyarakat kasta bawah dan membuat mereka sejahtera. Malam harinya, Ram yang gabut pergi ke warnet hanya untuk merasakan bagaimana rasanya jadi orang kelas menengah dan menikmati fasilitas teknologi yang canggih yang sebelumnya tak pernah ia dapatkan. Keesokan harinya, seperti biasa, Ram memijat kaki Gandhi karena Gandhi ini punya penyakit rematik. Saat itu, Ashok berkata kepada bapaknya agar ia mau mengalihkan bisnis mereka ke bidang IT saja. Mengingat sekarang zaman telah sangat modern. Tapi Gandhi tak menyetujuinya. Karena menurutnya bisnis tambang ini lebih banyak cuannya daripada bisnis IT. Ram yang mendengar percakapan mereka menyeletuk dan ikut berbicara. Tapi ia malah digeplak. Karena menurutnya Ram tak pantas untuk ikut campur masalah keluarga mereka. Ashok yang baik hati, ia malah memarahi kakaknya karena tak seharusnya ia melakukan hal tersebut kepada Ram. Saat Ram beres-beres, ia melihat cermin besar dan mengaca sebentar. Walaupun mukaku kayak titit, tapi cintaku padamu unlimited. Aduh, kebelet Kembali ke film. Saat itu Ram melihat pengharum ruangan yang ia kira adalah parfum. Ia pun menyemprotkan pengharum ruangan itu ke keteknya. Lumayan parfum gratis. Setelah 1 bulan bekerja, akhirnya Ram pun mendapatkan gaji pertamanya. Ia pun memberikan sebagian gajinya kepada kakaknya yang telah menunggunya di luar pagar. Dan berpesan agar kakaknya itu bisa menggunakan uang tersebut sebaik mungkin. Jangan dipakai buat main slot ya bang. Keesokan harinya,
seluruh pegawai dikumpulkan untuk menyebut seorang emak-emak, dan ternyata emak-emak tersebut adalah seorang pejabat yang korup, dan kedatangannya ke rumah Gandhi adalah untuk bernegosiasi suap menyuap yang dilakukan Gandhi untuk kelancaran bisnisnya. Saat itu Ram tak sengaja mendengar percakapan mereka semua. Emak-emak tersebut mengancam Gandhi dan meminta bayaran yang sangat tinggi jika mereka ingin usaha ilegal tetap berjalan lancar. Namun apabila mereka tidak memberikan apa yang ia minta, ia tak segan untuk menghancurkan bisnis keluarga Gandhi. Mendengar ancaman tersebut membuat mereka semua terdiam. Akhirnya tak ada satupun yang berani menentang emak-emak tersebut. Ya, namanya juga mama, beliau adalah ras terkuat di bumi. Lalu mereka pun mendiskusikan negosiasi tadi. Ram yang kepo pun lagi-lagi berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Mereka memutuskan untuk pergi ke Delhi dan menyetujui kesepakatan bersama pejabat korup tersebut. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke Delhi besok pagi dan akan diantar oleh supir senior mereka. Ram yang mendengar hal tersebut merasa iri karena pergi ke kota Delhi adalah cita-citanya sejak masih bocil. Sehingga ia pun membuat sebuah rencana agar bisa melengsarkan supir senior tersebut. Dengan liciknya, akhirnya ia pun berhasil melengsarkan supir senior itu, dan pada akhirnya Ramlah yang akan menggantikannya untuk mengantarkan esok pergi ke Delhi. Singkat cerita, Ram pun akhirnya sampai di Delhi. Merasa sangat senang karena setelah sekian lama akhirnya ia bisa pergi ke Delhi dan menikmati suasana Delhi. Sesampainya di apartemen mewah, Ram pun langsung membantu bosnya untuk membawakan barang-barangnya. बैग यहीं कहीं रख दो साइड में। इन्हें डिनर बनाने के बाद मैं कार को बेसमेंट Setelah selesai, Ram pun pergi ke basement untuk memarkirkan mobilnya. Ternyata di basement itu merupakan tempat istirahat para sopir pribadi. Terlihat di sana banyak para sopir yang sedang istirahat sambil bermain ludo. Saat itu Ram dihampiri oleh pengelola basement tersebut dan menawarkan ciwi-ciwi kepada Ram. Mendengar hal tersebut, Ram pun langsung menolaknya karena ia merupakan orang yang soleh. Keesokan harinya, Ram pun bertugas mengantarkan Ashok dan kakaknya yang bernama Mukesh pergi ke kantor pejabat yang korup. Sepanjang perjalanan, Ram coba caper kepada bosnya. Hal tersebut ia lakukan supaya ia mendapatkan kenaikan pangkat dan bisa mengejar cita-citanya menjadi orang yang sukses. Pinter juga ya si Ram ini. Saat di perjalanan, mereka mampir sejenak di bank untuk melakukan penarikan uang. Kemudian mereka pun pergi ke kantor pejabat korup tersebut. Namun, saat setelah keluar dari kantor justru ekspresi Ashok malah terlihat sangat tidak enak. Sepertinya ia gagal menyogok pejabat tersebut karena uangnya kurang. Singkat cerita, mereka pun pergi ke stasiun kereta untuk mengantarkan Mukesh karena ia ada urusan mendesak. Setelah mengantarkan Mukesh, mereka pun kembali ke rumah. Saat di perjalanan, Ashok pun mengeluarkan sikap aslinya dan meminta agar Ram jangan memberitahu siapapun tentang kebiasaan buruknya. Karena selama ini ia selalu menutupi kelakuan buruk dari keluarganya untuk menjaga citranya. Keesokan harinya, Ram pergi mengantarkan Ashok dan Pinky ke sebuah mall. Setelah selesai, ia pun kembali ke tempat istirahat dan ke basement bawah. Saat itu ia dihampiri lagi oleh si pengelola basement dan menawarkan ciwi-ciwi kepada Ram. Hal tersebut membuat Ram risih karena ia bukanlah pria yang cabul. Karena kejadian itu juga, akhirnya Ram memutuskan untuk pindah kamar karena ia sangat risih dengan mereka semua. Keesokan harinya, Ram pun bertugas mengantarkan Ashok pergi ke rumah pamannya yang berada di sebuah desa. Dan kebetulan desa paman Ashok bertetanggaan dengan desanya Ram. Sehingga ia pun bisa pulang kampung sejenak untuk melepas rasa rindu kepada keluarganya. Sesampainya di sana, Ram disambut dengan sangat meriah oleh keluarganya karena mereka sangat bangga kepada Ram. Bahkan mereka memasakkan sebuah makanan kesukaan Ram.
Hal tersebut membuat Ram sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi hening ketika si nenek berkata kalau ia akan menjodohkan Ram dengan seorang ciwi pilihannya. Ram berkata jika saat ini ia belum mau menikah karena ia ingin fokus dulu mengejar cita-citanya menjadi orang yang sangat sukses. Akan tetapi si nenek yang keras kepala terus memaksa Ram. Hal tersebut membuat Ram sangat marah dan ia pun langsung pergi begitu saja tanpa berkata sepatah kata pun. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Delhi. Malam itu Ram berniat untuk merubah penampilannya, mengingat dirinya kini sudah dibilang orang sukses. Ia pun pergi ke pasar malam untuk membeli baju. Tak lupa, ia juga membeli odol dan wangi-wangian untuk membuat penampilannya lebih cool dan keren. Sesampainya di rumah, langsung gosok gigi. Dan inilah kali pertama Ram menggosok gigi setelah 20 tahun. Ia tak pernah gosok gigi sama sekali. Waduh, kayak mana tuh rasanya? Kemudian, Ram pun mengantarkan Ashok dan Pinky ke sebuah klub malam. Sementara itu Ram menunggu mereka di dalam mobil. Setelah beberapa jam, Pinky dan Ashok kembali ke mobil dengan keadaan oleng. Karena mereka terlalu banyak minum tuak. Saat di lampu merah, Pinky yang oleng turun dari mobil dan malah mengambil alih kemudi. Ram yang tak bisa menolak, ia pun membiarkan Pinky mengambil alih kemudi. Walaupun ia tahu bisa membahayakan nyawa mereka semua. Belum juga jauh tiba-tiba seorang bocil menyeberang yang membuat Pinky tak sengaja menabrak bocil tersebut. Dan menyebabkan bocil tersebut tewas seketika di tempat. Pinky merasa sangat panik, namun Ram langsung menyuruh bosnya itu untuk masuk ke mobil. Lalu mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut. Pinky sangat merasa bersalah. Ia sangat menyesali perbuatannya. Sampainya Ram pun langsung mencuci mobilnya untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Ashok sangat ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Ia sangat takut jika ada orang yang melihat kejadian tersebut. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Ashok dikejutkan dengan kehadiran Gandhi dan seorang pengacara yang telah berada di apartemennya. Dan ia mengira jika ia akan ditangkap. Namun siapa sangka justru pengacara itu malah menetapkan Ram sebagai tersangka utama dalam kecelakaan tersebut. Akan tetapi Ashok tak dapat melakukan apapun. Begitu juga dengan Ram. Ia hanya bisa pasrah dengan fitnahan yang diterima. Karena mau bagaimanapun ia tak akan bisa berbuat apa-apa mengingat dirinya hanyalah orang yang miskin. Singkat cerita, Ashok dan Pinky memberitahu Ram bahwa kepolisian telah membebaskan kasus tersebut dan akhirnya ia bisa bernafas lega. Ternyata Ashok telah menyogok polisi agar mereka mau menutup kasus ini. Dan Ram pun dapat bekerja kembali seperti biasa di rumah Gandhi. Dan Ram pun mendapatkan sebuah perlakuan yang tak enak dari Gandhi. Hal itu membuat Ram sangat sakit hati. Tapi ia mencoba menahan amarahnya. Hal itu membuat Ram sangat merasa terhina karena sikap Gandhi. Malam harinya, saat Ram sedang tidur, ia dikejutkan dengan kedatangan Pinky. Saat itu Pinky meminta untuk Ram mengantarnya ke bandara. Ternyata malam itu Pinky diam-diam kabur dari Ashok. Pinky memutuskan untuk meninggalkan Ashok dan kembali ke Amerika. Setelah sampai di bandara, Pinky pun memberikan sebuah amplop berisikan uang karena telah mau membantunya. Sementara itu Ashok yang tahu jika Ram telah membantu Pinky pergi, ia sangat marah kepada Ram dan menampar Ram berkali-kali. Dan semenjak kejadian tersebut Ram sangat merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Hingga ia pun berniat untuk menemui Ashok untuk meminta maaf. Sesampainya di apartemen Ashok, Ram sangat kaget melihat kondisi Ashok yang sangat mengkhawatirkan. Ashok sangat terpukul atas kepergian Pinky. Ia merasa sangat depresi. Ram yang tak tega melihat kondisi bosnya, ia pun berusaha untuk merawatnya sampai kondisi Ashok membaik. Hingga pada akhirnya, Ashok pun akhirnya bisa sembuh. Dan semenjak kejadian tersebut, hubungan Ashok dan Ram semakin dekat, layaknya seorang sahabat. Melihat ada kesempatan, Ram berpikir jika ia bisa memanfaatkan Ashok sebagai batu loncatan untuk menjadi orang yang sukses.
Ia kembali ke tempat tidurnya dan menghitung kembali uang yang Pinky berikan untuknya. Saat itu setan melintas di kuping Ram dan membisikkan Ram untuk melakukan hal-hal curang agar ia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Ram yang dibutakan oleh uang, ia pun mencari cara agar ia bisa mendapatkan uang lebih banyak. Mulai dari menjual uang bensin mobilnya dan banyak hal curang lain yang Ram lakukan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tak peduli mau apapun itu, yang penting ia bisa mendapatkan banyak uang. Hingga pada suatu malam ia dikejutkan dengan kehadiran Ashok di kamarnya. Ia mengira Ashok mengetahui kelakuan buruknya. Ternyata saat itu Ashok tengah oleng berat karena terlalu banyak minum tuak. Ram pun merasa sedikit lega. Keesokan harinya Ram mengantarkan Ashok pergi. Namun karena buru-buru Ashok lupa dengan tasnya. Setelah Ram membukanya ternyata tas tersebut berisi uang yang sangat banyak. Saat itu Ram berniat untuk mengambil beberapa gepok uang. Tapi ia mengurungkan niatnya karena masih ragu. Malam harinya saat Ram pulang ia dikejutkan dengan kehadiran seorang bocil yang telah menunggunya. Ternyata bocil tersebut adalah keponakan Ram. Dan membawa sebuah surat dari neneknya yang memberitahunya bahwa si nenek sudah menetapkan hari pernikahannya si Ram. Hal tersebut membuat Ram kesal. Kini Ram telah berubah. Ia telah dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Sehingga ia pun membuat sebuah rencana untuk menghabisi Ashok. Ia memecahkan sebuah botol dan menaruhnya di dalam mobil. Malam itu Ram pun memiliki tugas untuk mengantarkan Ashok bertemu dengan Perdana Menteri. Untuk memberikan uang suap agar menteri tetap melancarkan bisnisnya. Sepanjang perjalanan Ashok tak menaruh curiga sedikit pun kepada Ram. Saat di tengah perjalanan, Ram pun menghentikan mobilnya dan beralasan jika bannya bocor. Padahal ini hanyalah akal-akalan Ram untuk menghabisi Ashok di tempat sepi. Ram meminta Ashok untuk keluar. Saat Ashok keluar, mobil tanpa basa-basi pun langsung menghabisi Ashok hingga membuatnya tewas. Setelah menyingkirkan Ashok, Ram pun kabur membawa barang milik Ashok dan tas berisikan uang 2 miliar. Kemudian Ram bersama keponakannya itu kabur ke tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, kini Ram menggunakan nama Ashok untuk menutupi identitas aslinya. Tak hanya itu, ia juga menyogok polisi korup untuk menutupi identitasnya dan meminta agar kepolisian mau melegalkan bisnis taksi bodong miliknya. Sementara itu, di Delhi, Ram kini telah menjadi seorang buronan paling dicari. Hingga beberapa tahun telah berlalu, kini Ram telah menjadi seorang pengusaha taksi yang sangat sukses. Bahkan kini Ram mampu menciptakan lapangan kerja untuk para orang miskin dan mempekerjakan ratusan orang miskin. Dan usahanya tersebut ia beri nama White Tiger. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film The White Tiger. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.